A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para peserta Sekolah Cinta Indonesia yang dimuliakan Allah. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tidak henti memuji Allah dalam situasi apapun. Walaupun dalam situasi umat dizalimi, kita tidak lupa tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita selalu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa pakai sayyidina? Kita ingin menghormati Rasulullah. Maka yang bersolawat sayyidina Muhammad. Jadi saya lihat MC-nya nggak pakai sayyidina juga. Alhamdulillah. Pada hari ini saya tidak lama, saya kira hanya 15 menit paling maksimal karena memang alokasi waktunya. Pertama, saya akan share sebuah slide yang ingin memastikan bahwa jadi hari ini saya ingin memastikan kepada semua bahwa yang namanya berpartai bagi seorang yang beriman di Indonesia di zaman sekarang ada dua. Di Indonesia di zaman sekarang wajib. Wajib. Maka judulnya adalah Mukmin Wajib Berpartai. Mukmin wajib berpartai. Jadi kalau antum ikuti juga ceramahnya Gus Baha, itu tidak jauh dari apa yang disampaikan hari ini, insya Allah. Mukmin wajib berpartai. Kenapa? Pertama, seorang mukmin itu selalu berpikir dengan akhiratnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi apapun yang dilakukan, situasi apapun yang dihadapi, seorang mukmin selalu berpikir bagaimana tentang akhiratnya. Apa efek kepada akhiratnya? Bervisi akhirat membuat seorang mukmin menjadi manusia terbaik di muka bumi. Bervisi dunia menjadikan seorang mukmin menjadi orang-orang pengkhianat. Hanya orang jujur, hanya orang yang bervisi akhirat, mereka yang berpikir untuk jujur. Hanya yang berpikir akhirat, mereka berpikir dengan sabar, dengan syukur. Sedangkan mereka yang berpikir dengan dunia, tidak ada syukur, yang ada kesombongan, tidak ada sabar, yang ada keluh kesah, tidak ada kejujuran, yang ada kebohongan. Maka seorang mukmin bervisi akhirat. Oleh karena itu, karena mukmin itu tahu misi dia di dunia adalah menyelamatkan diri dari neraka. Misi dia. Kalau tadi visi, sekarang misi. Seluruh manusia di neraka. Innal insana lafi khusrin. Di neraka. Makanya menyelamatkan diri dari neraka adalah misi seorang mukmin. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kalau apakah para pengurus PKS itu mereka yang berpikir akhirat, yang sama-sama mengejar surga dan membebaskan diri dari neraka, atau mereka sebaliknya? Para pembohong yang memimpikan surga, neraka. Saya kira kalau menghadiri
istilah mabit malam bina imannya itu, mabit dan takwa. Mereka akan menangis di malam hari karena merindukan surga Allah, karena takut dengan nerakanya Allah. Kadang-kadang di beberapa tempat, ini kayaknya PKS nih, kenapa? Kelihatan wajahnya. Ya kadang-kadang kita tahu ya, ini kayaknya wajah pembohong nih. Ini kayaknya wajah pengen neraka nih. Ini kayaknya wajah perindu surga. Jadi misi mukmin menyelamatkan diri dari neraka. Kalau berpartai itu hanya membuat kita ke neraka, jangan berpartai. Tapi hari ini saya akan sampaikan bahwa salah satu amal soleh yang kita andalkan di hadapan Allah nanti adalah berpartai. Berpartai. Nah, jangan ada amalan yang tidak bernilai akhirat. Sampai kenapa kita berpartai pun harus bermanfaat untuk akhirat. Karena tadi disebutkan bahwa berpartai adalah perjuangan. Perjuangan untuk apa? Menggapai ridho Allah. Dengan cara apa? Di antaranya kita ingin memberikan kesejahteraan untuk rakyat. Karena mensejahterakan rakyat adalah amal saleh yang terbaik di sisi Allah. Jadi jangan ada amalan yang tidak bernilai akhirat. Apapun. Ibu-ibu yang di rumah sebagai rumah tangga, jangan ada amalan yang tidak bernilai akhirat. Suami yang cari nafkah, jangan ada amalan yang tidak bernilai akhirat. Demikian pula dalam kita berpartai, jangan ada amalan yang tidak bernilai akhirat. Sekali lagi, manajemen akhirat membuat manusia-manusia hebat. Manajemen akhirat membuat manusia-manusia siddiq, jujur. Namun kalau sudah manajemen dunia hancur. Kebohongan di mana-mana, kezaliman di mana-mana, tidak takut neraka. Bahkan sekarang di sana ada kelompok manusia yang menyatakan diri kami rindu dengan neraka. Nah ini berpolitik adalah amal soleh. Dari mana berpolitik dari amal soleh? Mari kita lihat. Ayat ini jelas. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'dhin ya'muruna bil munkar. Lihat, orang munafik laki perempuan sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan melarang berbuat ma'ruf. Munafik satu sama lain kerjasama. Laki perempuan menyuruh mungkar, mencegah ma'ruf. Maknanya kalau mereka diberi kekuasaan, jangankan kafir, munafik, mereka menyeru mungkar, mereka mencegah al-ma'ruf. Apa kita tidak takut negeri ini dikuasai orang munafik? Munafik itu orang tidak jujur, beda hati dan nurani, beda lahir dan batin, namanya kadzib, tidak siddiq. Mereka munafik. Kalau sempat dipegang munafik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Bagaimana? Apalagi kalau yang tidak beriman. Ya'muruna bil munkar. Ini ayat ini subhanallah. Kalau begitu karakter mukmin lihat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saya kira beda atau tidak? Beda. Yang tadi pengen ke neraka, yang ini pengen ke surga. Yang munafik ingin mungkar, yang ini ingin ma'ruf. Yang munafik ingin mencegah apa? Ma'ruf, yang ini mencegah mungkar. Jauh berbeda. Kalau begitu tadi apa hubungannya berpolitik dengan amal soleh? Masalahnya dunia ini siapa yang menguasai? Kalau munafik yang menguasai, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau mukmin yang menguasai, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan kayak orang liberal. Orang liberal itu punya prinsip, lebih baik ridho masuk neraka daripada dipaksa masuk surga. Kalau kita enggak, lebih baik ridho masuk surga. Ya kalau bisa, kalaupun dipaksa masuk surga enggak masalah lah. Jadi permasalahannya adalah
Ada beda orientasi orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman dengan orang munafik. Orang munafik pengennya mungkar, kita inginnya ma'ruf. Apa di antara mungkar itu nggak peduli. Mau rakyat sejahtera nggak peduli. Yang penting dia aja yang sejahtera. Dan kita lihat ya, dana bansos kok di korupsi itu gimana? Indomie jadi apa mereknya kemarin katanya yang nggak jelas itu juntrungannya. Mungkar. Rakyat tidak sejahtera itu mungkar. Jadi perseteruan antara mungkar dan ma'ruf. Perseteruan antara mungkar dan ma'ruf. Namanya perseteruan siapa yang berkuasa? Apakah kita ingin negeri ini yang kita cintai ini dipenuhi dengan mungkar? Kan tidak. Kita ingin dipenuhi dengan al-ma'ruf. Di sana ada perseteruan antara mungkar dan ma'ruf. Maka mukmin tidak berpihak kepada kebaikan adalah mendukung keburukan. Mukmin yang tidak berpartai untuk kebaikan adalah mereka mendukung keburukan. Diamnya mukmin di hadapan perseteruan hak dan batil adalah mendukung batil. Diamnya mukmin tidak memilih, duduk di rumah ketika pilkada, biarin aja sama aja. Innalillah. Berarti dia sudah memberikan jalan kepada yang keburukan. Sudah memberi jalan kepada kemungkaran. Kita ini harus pede bahwa hanya dengan Islam kita bahagia dunia akhirat. Konsekuensi tauhid kita, konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kita harus mendukung yang namanya kebaikan. Harus meyakini hanya dengan Islam Indonesia baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Maka Allah mengatakan rahmatan lil alamin. Maka kemarin subhanallah ada orang-orang, saya nggak khawatir kalau orang Islam yang berkuasa. Kenapa? Karena mereka mensejahterakan kami juga. Gitu. Jadi ini konsep dasar dalam Al-Quran. Bahwa kita yang beriman, kita yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harus yakin hanya dengan Islam kita bahagia dunia dan akhirat. Maka rahmatan lil alamin. Saya lihat syiar PKS ini menjadi bukan partai dakwah lagi. Di antaranya partai rahmatan lil alamin. Gitu. Rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kita yakin kalau orang-orang soleh yang berkuasa mereka tidak akan zalim. Jangan mengatakan, jangan mereka soleh sendiri. Masalah soleh tidak soleh memang bukan mengklaim. Tapi silahkan menilai. Silahkan Anda menilai. Kata Rasulullah yang paling orang manusia baik adalah yang paling sering ke masjid. Silahkan. Siapa yang paling sering ke masjid? Kalau kalian melihat orang rajin ke masjid, saksikan mereka orang baik. Bukankah lebih baik mereka yang rajin ke masjid yang mengurus umat ini? Gitu. Jadi kalau mukmin tidak berpihak kepada kebaikan, mereka adalah mendukung keburukan. Coba antum ulangi lagi yang namanya ceramahnya Gus Baha itu mengatakan. Nah ini. Otoritas dan peraturan cara paling efektif dalam amar ma'ruf dan mungkar. Anies Baswedan untuk menutup Alexis gampang, nggak usah pakai tongkat, pakai tanda tangan selesai. Kenapa? Ada otoritas, ada peraturan. Kita tidak ingin menghapus korupsi, coba berani. Jangan main, jangan korupsi hanya kira-kira lawan politik kemana nih, Jagbed. Karena ketidakjujuran. Ya gimana munafik mau jujur dengan Allah yang nggak jujur gitu. Hanya diwajibkan melalui partai politik. Di sini berarti zaman sekarang berpolitik menjadi sebuah kewajiban karena situasinya.
Kalau kita tidak mendukung kebaikan, maka kita mendukung keburukan. Kita memberikan jalan keburukan untuk mewarnai kehidupan. Gitu. Nanti barang siapa beriman tapi tidak yakin Islam baik, munafik gitu loh. Barang siapa beriman tapi tidak yakin Islam adalah solusi kehidupan, munafik. Mau apa lagi? Mensejahterakan rakyat adalah amal soleh. Ini yang dijadikan agenda utama untuk PKS. Ingin rakyatnya sejahtera. Maka kenapa keadilan dan sejahtera? Hanya dengan keadilan terwujud kesejahteraan. Ini kayaknya para pendengar ada yang pengen teriak Allahu Akbar juga nih. Jadi mensejahterakan rakyat adalah amal soleh. Mana buktinya? Kita lihat. Lihat hadis ini. Rasulullah bersabda. Ini hadis Sahih Muslim. Saya melihat seseorang berguling-guling di surga karena sebuah pohon yang dipotong dari jalan yang mana pohon itu mengganggu pengguna jalan. Membuat nyaman pengguna jalan menjadi sebab masuk surga. Bagaimana dengan mensejahterakan rakyat? Mari kita berpikir. Hadis ini bukan anjuran nyari pohon tumbang. Hadis ini memberikan makna lakukan hal yang membuat manusia nyaman dalam kehidupan. Seandainya ada pohon ngalangin jalan, pinggirkan. Seandainya sejahtera adalah membuat nyaman bagi rakyat, bukankah mensejahterakan rakyat adalah amal soleh? Hanya sebuah pohon saja yang menghalangi jalan menjadikan sebab masuk surga, apalagi pemimpin anggota dewan yang memberikan solusi bagi rakyatnya. Maka bagaimana? Kita harus berpikir, ya Allah. Ya kita berharap, saya pribadi kalau seandainya tidak yakin Partai Keadilan Sejahtera adalah jalan kita menuju surga, nggak usah jadi anggota. Tapi kalau kita yakin, mari kita bersama-sama membangun partai ini untuk kesejahteraan Indonesia, dunia dan akhirat. Balutun toibun warbun ghafur. Terakhir, nah ini slogan yang saya usulkan sebetulnya. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita cintai Indonesia. Ada yang tidak yakin dengan Al-Quran, ada yang tidak yakin dengan kebenaran As-Sunnah. Dengan Al-Quran dan Sunnah kita cintai Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan perintah Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Perintah Allah itu untuk kesejahteraan manusia. Perintah Allah dalam Quran, dalam Sunnah itu untuk kesejahteraan manusia, bukan hanya untuk nyuruh-nyuruh saja. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh hambanya, tidak butuh ibadah hambanya. Kalian kalau taat pun tidak membuat Allah bahagia. Tidak membuat Allah lebih mulia. Allah ghaniyun 'anil alamin. Tapi Allah menurunkan Quran untuk kesejahteraan manusia. Allah menurunkan Sunnah untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena itu dengan Al-Quran dan Sunnah kita cintai Indonesia. Kira-kira setuju kan ya? Ya kan kita ingin meninggal dalam keadaan pengen masuk surga dong. Buat apa kita sejahtera di dunia, di akhirat ke neraka? Kayak Fir'aun, kayak Ad, kayak Samud. Sejahtera, cuman ke akhirat ke neraka ngapain? Terakhir, nah ini. Saya berharap lambang oranye ini bukan lambang Jackmania ya. Selamat bergabung dalam perjuangan mensejahterakan rakyat. Jadi mudah-mudahan gedung PKS yang baru itu kita kasih nama rumah kesejahteraan rakyat. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.